Halo hai Sobat GP, jumpa lagi bersama tim Sobat Sport yang akan selalu menemani pagi kalian dengan info terupdate seputar Grand Prix dunia. Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad, menyatakan spesifikasi kerikil gravel di sirkuit Mandalika. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa peserta tes MotoGP Mandalika menyampaikan keluhan mereka soal lintasan. Salah satu masalah yang disampaikan adalah soal gravel di sisi trek. Namun demikian, hal tidak senada dikatakan pihak PT PP selaku kontraktor utama sirkuit. Kami sudah sesuaikan dengan spesifikasi yang ada. Untuk gravel yang di pinggir lintasan sudah dengan gravel yang terbaik. Alhamdulillah kemarin sudah terbukti dengan mereka yang tergelincir itu gravelnya meredam dengan baik. Ini trek yang baru selesai, baru satu kali dipakai di World Superbike. Power berbeda dengan MotoGP. Pasti di semua tempat trek baru ada kekurangan dan kelebihan. Dengan panjang 4,3 km memang ada bagian yang tidak cocok. MGPA selaku promotor MotoGP Mandalika 2022 mengungkapkan alasan pengelupasan di beberapa titik lintasan sirkuit Mandalika usai tes pramusim akhir pekan lalu. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menilai keretakan yang terjadi di beberapa bagian sirkuit karena masalah geografi, bukan karena kualitas konstruksi. Ibarat rumah baru, kalau ditempati juga muncul retak-retak halus. Ini tak bisa sempurna hasilnya karena ada tanah turun sehingga bagiannya berubah. Bukan kesalahan faktor di lapangan, tapi alamnya sendiri yang membuat tanah bergeser. Menurut saya ini lumrah. Dorna Sports membantah rumor MotoGP Mandalika 2022 18-20 Maret mendatang akan diundur karena masalah kesiapan sirkuit. Rumor MotoGP Mandalika diundur ke penghujung musim 2022 muncul usai berakhirnya tes di sirkuit Mandalika Minggu 13 Februari. Sejumlah media asing mengklaim kondisi sirkuit Mandalika yang bermasalah membuat balapan MotoGP pada Maret mendatang diundur hingga akhir tahun. Namun Dorna selaku pengelola MotoGP dan Federasi Sepeda Motor Internasional atau FIM memastikan balapan MotoGP Mandalika akan tetap berjalan sesuai jadwal. ITDC sebagai pengelola sirkuit Mandalika mengungkapkan tenggat waktu untuk melakukan perbaikan sirkuit Mandalika. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan MotoGP, ITDC punya waktu untuk melakukan pembenahan sirkuit Mandalika hingga sepekan jelang rangkaian MotoGP Mandalika digelar. FIM yang melakukan pemantauan homologasi trek sudah berkomunikasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation terkait perbaikan yang dibutuhkan, yang bakal selesai minimal 7 hari sebelum peluncuran Pertamina Grand Prix of Indonesia. Kepada Motosan, Alex Espargaro mengatakan MotoGP 2022 akan menjadi lebih kompetitif dibandingkan musim sebelumnya. Berkaca dari hasil tes pramusim, Espargaro mengaku kian optimis. Pembalap 32 tahun itu akan mencoba mencuri kemenangan dari pembalap lainnya sekalipun MotoGP 2022 akan lebih kompetitif. Saya akan mencoba untuk menang seperti orang lain. Tetapi musim ini mungkin akan menjadi MotoGP paling kompetitif yang pernah ada dalam waktu yang lama. Dilansir dari Speedweek, Enea Bastianini membicarakan targetnya di balapan perdana musim ini. Bukannya tanpa alasan, target tersebut ditetapkannya mengingat hasil manis di tes pramusim MotoGP 2022. Rider asal Italia tersebut mampu memperlihatkan performa yang cukup menjanjikan. Menanggapi dua hasil tes pramusimnya itu, Bastianini mengaku sudah cukup puas. Dia mengungkapkan kalau pada setiap pramusimnya, Gresini Racing memiliki fokus yang berbeda. Lebih lanjut, Bastianini mengaku semakin percaya diri dan memasang target finish di 5 besar pada seri pertama MotoGP 2022 yang akan digelar di sirkuit Losail, Qatar. Dikatakannya lewat Speedweek, Jack Miller mengaku bahwa asistennya positif COVID-19 saat tes MotoGP Mandalika. Asisten Miller, Thomas van Leeuwen, dinyatakan positif COVID pada hari kedua tes MotoGP di sirkuit Mandalika. Pembalap 27 tahun itu mengaku tidak pernah melanggar protokol kesehatan selama di Mandalika.
Atas permasalahan tersebut, Miller pun mengaku selalu merasa khawatir menjalani musim ini. Ya, rider asal Australia ini khawatir absen menjalani balapan di MotoGP 2022 karena dinyatakan positif COVID-19. Shinichi Sahara sangat berharap Joan Mir dan Alex Rins akan bertahan dan tetap memperkuat timnya. Joan Mir dan Alex Rins bakal menjadi pembalap yang masuk dalam daftar bursa transfer di akhir kejuaraan MotoGP 2022. Pasalnya, kontrak mereka bersama Suzuki hanya menyisakan 1 musim lagi. Bos Suzuki, Shinichi Sahara, mengakui bahwa dirinya tengah dipusingkan dengan beragam masalah yang mendera timnya. Salah satunya adalah masa depan Mir dan Rins. Menurutnya, ia belum mengetahui secara pasti keputusan yang akan diambil oleh keduanya. Namun begitu, Sahara pastinya menginginkan mereka bertahan bersama timnya.